Indahnya di dalam dan di luar Masjid Nabawi Madinah Haji 2024. Setelah selesai sholat subuh, sebagian besar jamaah calon haji keluar dari dalam masjid. Namun tidak jarang para jamaah minum air zam-zam terlebih dahulu sebelum keluar meninggalkan masjid. Di tempat galon air minum zam-zam, sudah disediakan cangkir yang tidak pernah kosong, juga disediakan tempat buang cangkir bekas pakai. Namun ada juga yang ambil dan bawa air zam-zam untuk minum di hotel atau di jalan menuju pulang ke hotel. Sebagian ada yang tidak langsung keluar, masih menunggu waktu sholat sunnah duha. Kebanyakan jamaah keluar dari pintu utama depan Masjid Nabawi. Pilihan ini karena bisa melihat-lihat banyaknya payung raksasa yang tampak indah, ada juga yang akan ke toilet pria. Jamaah juga ada yang akan berziarah ke makam Rasulullah atau ke makam Al-Baqi. Ada juga yang akan ke Raudah. Ada juga yang akan ke Museum Biografi Rasulullah. Yang keluar dari pintu belakang masjid biasanya hendak belanja di pertokoan oleh-oleh. Kalau wanita memang pintunya dari belakang masjid. Ada juga yang langsung pulang ke hotel untuk istirahat dan sarapan. Calon jamaah haji keluar masjid bersamaan, sehingga membuat kepadatan di pintu keluar. Namun hal ini tidak masalah, karena memang tidak ada yang buru-buru. Meskipun padat, namun suasana nyaman dan menikmati keadaan itu. Kita lihat arsitektur Masjid Nabawi Madinah ini, betapa megahnya, kokoh dan indah yang menakjubkan. Masjid yang luas terbesar kedua setelah Masjidil Haram Makkah berdasarkan kapasitas jemaah. Meskipun bangunan masjid ini beratap tinggi dan sebagian terbuka, namun di dalam terasa dingin, sejuk dan terasa nyaman. Betapa besar kapasitas AC yang dihembuskan melalui tiang-tiang masjid. Padahal pada siang hari panas suhu luar hingga 48 derajat Celcius. Membuat jamaah kusuk dalam menjalankan ibadahnya, terutama sholat arba'in 40 waktu tanpa terputus dan berjamaah bersama imam Masjid Nabawi. Di dalam masjid tersedia air zam-zam yang selalu terisi. Yang kosong langsung diganti dengan galon-galon yang terisi penuh air zam-zam. Disediakan cangkir dan tidak pernah kehabisan, begitu juga tempat buang cangkir bekas pakai. Ada petugas ganti air zam-zam, ambil sampah apapun. Ada hanger tempat kursi yang dibutuhkan oleh lansia atau yang tidak kuat sila lama. Tempat rak Al-Quran ada di samping, depan dan ada di tiang masjid. Rak tempat menyimpan alas kaki juga tersedia dekat dengan tiang-tiang masjid. Pintu utama yang tinggi ini, bentuk ukiran ini bahannya dilapis emas. Banyak jamaah berusaha memegang pintu tersebut. Di dekat pintu utama ini selalu dijaga oleh askar. Begitu keluar dari pintu Masjid Nabawi, kita langsung melihat payung raksasa yang sudah mengembang. Di tiang payung raksasa terdapat kipas angin yang disemprotkan air embun dan ditiup ke area sekitarnya. Di tiang juga dipasang lampu penerangan untuk menerangi pelataran Masjid Nabawi pada malam hari. Jemaah yang keluar dari masjid berjalan agak melambat dikarenakan ada jamaah berhenti dan berdiri sambil memohon doa menghadap makam Rasulullah meskipun itu jauh dari tempat makam. Ada juga jamaah merencanakan mau arah kemana dulu. Kalau mau ziarah ke makam Rasulullah, tampak antrian yang sudah panjang berkelok-kelok. Ada yang mengambil keputusan ziarah ke makam Al-Baqi. Meskipun di makam Al-Baqi juga panjang, namun panjangnya sudah berada di area makam.
Ada yang sudah daftar masuk ke Raudah, antriannya juga panjang. Jadi di area pelataran Masjid Nabawi Madinah ini penuh dengan jamaah. Tampak semprotan berupa embun, itu adalah air yang disemprotkan ke arah kipas melalui lubang nozzle dan kemudian kipas menghembuskan ke area sekitarnya. Kalau pada pagi hari, embun itu terlihat jelas, namun kalau sudah siang embun itu tak terlihat dan langsung menghilang oleh panasnya terik matahari. Setelah sholat subuh adalah waktu yang tepat untuk acara kemana saja, karena waktu untuk sholat zuhur masih lama dan cuacanya segar dan belum panas. Kita dapat melihat betapa banyaknya jamaah haji ini yang hendak berziarah ke makam Rasulullah dan sahabatnya. Meskipun antrian yang panjang tidak masalah, karena belum panas. Kalau tidak ingin mengantri sampai panjang, ambil waktu setelah sholat zuhur. Waktu zuhur adalah waktu yang sangat panas, sehingga tidak banyak yang akan ziarah. Ada keuntungan kalau ziarah setelah zuhur yaitu, antrian sampai ke makam tidak panjang, di dalam tidak terlalu berdesakan, leluasa mengucapkan salam dan dapat melihat jelas tempat makam Rasulullah. Karena pada siang hari, tidak semua jamaah kuat menahan panas. Setelah sholat subuh juga bisa berziarah ke makam Al-Baqi. Makam Al-Baqi bukanya setelah sholat subuh hingga kira-kira jam 8 waktu Arab Saudi dan setelah sholat Asyar sampai kira-kira jam 17 waktu Arab Saudi. Sekitar jam 9 museum juga sudah buka, namun guide yang berbahasa Indonesia kita harus cek jadwalnya. Jadi kita tidak heran, kalau setelah sholat subuh, jamaah memadati di area pelataran Masjid Nabawi Madinah ini. Berziarah ke makam Al-Baqi hanya diperkenankan untuk pria saja. Wanita tidak diperkenakan masuk ke dalam area makam Al-Baqi ini. Ada larang ambil barang apapun di dalam makam ini, tetapi tidak jarang jamaah berusaha mengambil segumpal tanah untuk dibawa pulang. Bila ketahuan oleh petugas, askar tidak segan-segan untuk menyamperin dan disuruh mengembalikan tanah tersebut. Tapi dalam kenyataan, jamaah lebih cerdik dari petugas, dengan melihat keberadaan dan kelengahan askar, disitulah jamaah mengambil segumpal tanah. Tentu, sesama jamaah tidak akan menegur Mia. Tampak kubah hijau di atas Masjid Nabawi. Di bawah kubah hijau itu adalah tempat makam Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Betapa indahnya pemandangan payung-payung raksasa yang mengembang. Selain melindungi panasnya terik matahari di siang hari juga menambah keindahan pelataran Masjid Nabawi Madinah ini. Tampak hotel-hotel untuk menginap jamaah tampak jelas dan sangat dekat dengan masjid. Bangun hotel yang di bawah 3 lantai, sekarang ini harus dibongkar dan dibangun paling 10 lantai. Agar semua jamaah haji dan umroh bisa tinggal dekat masjid. Jadi jamaah dapat beribadah dengan badan sehat dan selalu bugar, tidak kelelahan hanya karena jauh dan panas. Apalagi pemerintah Arab Saudi mencanangkan penghijauan seluruh Makkah. Sekarang sudah mulai tampak penanaman pohon peneduh. Kita dapat melihat, ketika petugas membangun jalan atau mengerjakan area terbuka, selalu ada petugas menanam pohon lengkap dengan pipa saluran air. Pipa itu digunakan untuk penyiraman tanaman secara otomatis.
Tampak toilet pria, untuk masuk ke toilet harus turun ke bawah, bisa menggunakan tangga atau melalui eskalator. Bagian atas, di luar adalah tempat berwudu bagi jamaah yang akan sholat. Bagian paling luar dari bangunan toilet atas, adalah tempat air minum lengkap dengan cangkirnya. Katanya, air minum bagian luar yang tidak menggunakan galon, itu bukan air Zam-Zam. Beda dengan ketika di Masjidil Haram, semua air di area Masjidil Haram adalah air Zam-Zam. Kalau di Madinah, hanya air yang menggunakan galon saja yang isinya air Zam-Zam. Inilah tempat wudhu dan bisa muat banyak untuk berwudhu jamaah. Dan di sebelahnya tempat wudhu ini bagian luar adalah tempat air minum menggunakan kran. Disediakan cangkir minum dan juga tempat buang cangkir bekas minum. Cangkir tidak pernah kekurangan karena petugas selalu mengisi cangkir bila sudah berkurang. Begitu juga tempat meletakkan cangkir bekas pakai, tidak akan pernah kececer karena bila sudah penuh langsung diambil petugas. Di bawah payung-payung raksasa ini, banyak warga Arab Saudi yang berbagi kurma untuk siapa saja yang mau. Bahkan, ada ibu-ibu mengajarkan anaknya untuk mengantarkan kurma ke tempat jamaah berkumpul atau yang sedang santai. Ada juga cara berbagi dengan meletakkan kurma tempat banyak kumpulan jamaah. Juga ada kakek-kakek membawa termos berisi kopi panas lengkap cangkir kecil, membagikan ke jamaah. Kalau minuman kopi, jamaah selalu mendatangi tempat kakek itu duduk dan menawarkan kopi Arab. Jamaah meminta ingin merasakan kopi Arab. Banyak yang kita bisa lihat di area pelataran Masjid Nabawi Madinah ini. Di pelataran Masjid Nabawi Madinah di bawah payung-payung raksasa, kita bisa menggunakan untuk titik temu, baik sesama jamaah satu KBIHU maupun pertemuan saudara kita. Misal kita punya saudara dari beda kloter, dari beda kabupaten bahkan dari beda provinsi. Asalkan waktunya kurang dari 8 hari, karena kita tinggal hanya 8 hari di Madinah. Untuk janji pertemuan juga mudah, karena lokasi tempat hotel kita menginap semuanya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Di pelataran Masjid Nabawi Madinah ini juga bisa berkumpul untuk koordinasi atau memberikan pengarahan ke kelompoknya masing-masing. Jamaah yang berada di bawah payung raksasa berangsur mulai berkurang. Jamaah sudah ke tempat-tempat yang direncanakan. Ada yang kembali ke hotel untuk sarapan dan istirahat. Cuaca juga sudah mulai terasa panas. Istirahat untuk persiapan sholat zuhur. Karena calon jamaah ini akan menjalankan sholat arba'in 40 waktu. Sholat arba'in harus berjamaah bersama imam Masjid Nabawi tanpa putus selama 8 hari. Meskipun ini bukan rukun, namun sunnah juga perlu dilaksanakan. Kepuasan berhaji tidak hanya rukunnya saja, kalau mampu dan bisa laksanakan sunnahnya maka kepuasan batin terpenuhi.
Di luar pagar area Masjid Nabawi Madinah ada taman yang baru dibuat. Tempat ini tidak jauh dari masjid maupun tempat kami menginap. Setiap hari, kami pasti melintasi taman ini. Taman dibuatkan tempat duduk dari beton dan di sekitar tempat duduk-duduk ditanamai pepohonan sebagai pohon peneduh. Pohon ini belum tinggi, karena nanamnya juga belum lama. Penanaman pohon pelindung ini adalah pelaksanaan dari program pemerintah Arab Saudi. Programnya yaitu menghijaukan semua wilayah Madinah. Bahkan nantinya, beberapa tahun ke depan, para jamaah haji maupun umroh tidak akan kepanasan. Selain pohon sebagai pelindung panas, nantinya semua pelataran masjid akan dibangun payung-payung raksasa. Misal, akan dibangun payung-payung raksasa di pelataran Masjid Quba Madinah. Di taman ini kita juga bisa melihat burung-burung merpati. Pada pagi hari masih gelap, burung merpati mulai berdatangan dari seluruh penjuru dan berkumpul di area taman ini. Burung-burung itu berdatangan karena ada jamaah yang membeli makanan burung untuk ditebarkan di lantai taman. Di taman ini juga ada yang jual makanan burung merpati. Yang ingin memberiakan burung, tinggal rogoh uang real untuk membelinya. Semakin terang, semakin banyak burung itu berdatangan. Burung merpatinya banyak sekali, karena ada larangan jemaah haji dan umroh menyakiti binatang apapun, apalagi membunuhnya. Maka perkembangan burung merpati semakin banyak. Bahkan di wilayah lainnya juga banyak burung merpati. Di dekat taman ini juga ada terminal angkutan wisata ke tempat-tempat bersejarah. Mobil terbuka ini menggunakan baterai, seperti mobil golf yang setting kita lihat di tanah air. Misal kita hendak ke Masjid Quba, cukup bayar 10 rial saja sudah sampai di sana. Begitu juga pulangannya, kita datang ke terminal mobil wisata tersebut dengan ongkos sama yaitu 10 rial. Juga ada bis, di terminal itu ada papan jadwal dan tujuan. Ada petugas yang menjual tiket bis. Kain Murah Jababeka adalah distributor kain rayon, katun dan polimicroprinting, bermotif maupun polosan menjual dengan harga murah. Kain yang kami jual kategori produk bahan gunaan sandang halal.